Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Anak-anakku, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, sekarang contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk seperti kucing, sapi, dan ikan. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan hewan tersebut mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan ada dua macam, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk tubuhnya sangat berbeda saat lahir dengan bentuk tubuh waktu dewasa. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Dan ciri yang ketiga adalah mengalami paling tidak 4 siklus dalam hidupnya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, lalat, dan nyamuk. Contoh metamorfosis pada katak. Pada katak yang berkembang biak dengan cara bertelur di air, telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas, kemudian berubah menjadi berudu yang masih hidup di air. Oleh karenanya, berudu tersebut mempunyai insang yang digunakan untuk bernafas saat hidup di air. Nah, insang ini seperti yang dimiliki oleh ikan. Setelah 3 minggu, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Lalu pada saat usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Sekarang yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti saat dewasa. Yang kedua, tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Dan yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 fase dalam siklusnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, belalang, dan lain-lain. Contoh metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada kecoa.
Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang biasa disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa ini beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan daur hidup katak dan kecoa, mari kita bandingkan daur hidup katak dengan daur hidup kecoa. Yang pertama, pada daur hidup katak, katak mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, katak mengalami 4 tahap pada siklus hidupnya, sedangkan kecoa hanya mengalami 3 tahap dalam siklus hidupnya. Yang ketiga, katak mengalami fase pupa, sedangkan kecoa tidak mengalami fase pupa. Dan yang keempat, bentuk tubuh saat kecil sangat berbeda dengan bentuk tubuh saat dewasa. Ini pada katak. Sedangkan pada kecoa, bentuk tubuh saat kecil hampir sama dengan bentuk tubuh saat dewasa. Anak-anak, lalu apa manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola oleh manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati yang keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Sekarang perhatikan contoh manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tumbuhan, contohnya adalah padi, jagung. Tumbuhan padi dan jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian tumbuhan kapas dapat dimanfaatkan sebagai bahan membuat kain. Ada pula tumbuhan jati yang sangat bermanfaat untuk bahan bangunan. Kemudian ada kunyit, kumis kucing, dan lain-lain. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan. Selain itu, tumbuhan merupakan penghasil oksigen bagi manusia dan hewan. Bisa juga mencegah erosi. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai tempat cadangan makanan. Itu manfaat tumbuhan. Sekarang bagaimana dengan manfaat hewan? Nah, hewan juga punya banyak manfaat. Misalnya sebagai bahan makanan. Nah, hewan yang bisa dijadikan bahan makanan bisa jadi ayam, ikan, sapi, kambing, bebek, dan lain-lain. Kemudian hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian seperti domba dan ulat sutra. Ada juga hewan yang bermanfaat bagi manusia untuk dimanfaatkan tenaganya seperti sapi, kerbau, kuda. Kemudian dan yang terakhir adalah hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan seperti katak dan bekicot. Anak-anak, ternyata manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia maupun bagi lingkungan sangat banyak ya. Oleh karena itu, pemanfaatan hewan dan tumbuhan tersebut haruslah
dimanfaatkan dengan bijaksana, karena pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak terkendali akan mempengaruhi daur hidup makhluk hidup tersebut serta kelangsungan ekosistemnya. Misalnya, pemanfaatan kepompong dari ulat sutra. Ini yang banyak dicari dijadikan sebagai bahan pakaian. Apabila ini tidak terkendali, maka akan mempengaruhi populasi ulat sutra yang lama-kelamaan bisa punah.